Bung, pada 10 November tahun 45 kan ada pertempuran besar di sini di Surabaya. Nah, itu seperti apa pertempurannya dan apa penyebabnya? Wah, itu bagus pertanyaannya. Itu sebenarnya panjang ceritanya. Tapi gini saja, kita ini dulu 340 tahun itu dijajah Belanda. Habis dijajah Belanda, kita oleh Jepang direbut, dijajah Jepang selama 4 tahun. Itu mulai tahun 41 sampai 45. Nah, Jepang di sini itu musuhnya banyak. Ada sekutu. Yang sekutu itu Amerika, Australia, Inggris, dan Belanda. Tapi tentara Belandanya sudah ditahan di Jepang, dimasukkan tahanan. Kemudian Jepang menduduki sini, dimusuhi yang lain-lain tadi, akhirnya Jepang menyerah. 15 Agustus tahun 45, Jepang menyerah. Kemudian Bung Karno dan Pak Hatta mengumumkan atau memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Nah, begitu diumumkan kemerdekaan, pemuda se-Indonesia itu melucuti tentara Jepang, memasukkan dalam tahanan, dan mengambil senjata-senjata Belanda yang di gudang-gudang yang disimpan di Jepang diambil. Sehingga pemuda-pemuda Indonesia ini kuat sekali senjatanya. Nah, termasuk di Surabaya. Pemuda Surabaya itu sudah berlatihan pada waktu Jepang, berlatih menembak, berlatih perang untuk dipersiapkan jadi pembela tanah air. Ya, itu sudah disiapkan. Nah, tapi Jepang ini harus menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Padahal sudah dibawa oleh pemuda-pemuda senjatanya. Sekutu marah. Sekutu memberikan peringatan bahwa pemuda-pemuda Indonesia harus segera menyerahkan senjatanya pada sekutu. Itu tanggal 27 Oktober. Karena tanggal 27 Oktober itu tentara Belanda, tentara sekutu sudah masuk di Surabaya, mengancam kalau tidak dicerahkan akan ditembak. Nah, tentara Surabaya mendengar gitu, arek-arek Surabaya ini marah. Begitu tentara Inggris di Surabaya, tanggal 27 memperingatkan kita, 28 diserang tentara sekutu ini oleh pemuda-pemuda kita. Diserang, 20% mati. Dari 5.000 tentara, 20% mati. Kalah ini, tentara sekutu kalah oleh pemuda. Terus sekutu ini minta bantuan atasannya di Jakarta sana, tolong Bung Karno didatangkan ke Surabaya untuk melerai. Bung Karno datang. Bung Karno datang, tanggal 29, rundingan selesai, tanggal 30 selesai. Bung Karno sore kembali ke Jakarta, tapi sore itu terjadi komandannya Brigadir Malabi terbunuh di Surabaya. Lah pimpinan aja di Jakarta marah-marah, kok di Surabaya jenderal saya dibunuh. Hati-hati Surabaya. Surabaya dipersiapkan untuk digempur oleh tentara sekutu Inggris. Dia mempersiapkan selama 10 hari. Mulai tanggal 30 sampai 10 November, 30 Oktober sampai 10 November mempersiapkan. Didatangkan pesawat tempur dari Singapura dan sebagainya di pelabuhan dekat Kenjeran sana. Terus peringatan tanggal 9 memperingatkan arek-arek Surabaya harus segera menyerahkan senjatanya, kalau tidak akan ditembak habis, dan kalau sudah menyerahkan senjata akan ditahan. Bingung orang Surabaya gimana, lapor Jakarta gimana, ini ada ancaman seperti ini, apakah kami boleh mempertahankan? Boleh pertahankan kan kalau memang mampu. Pertahankan tadi perang tanggal 10 November tadi perang besar. Perang besar itu tentara ini melawan angkatan darat, Panzer tank dan sebagainya itu, melawan angkatan laut tembakan meriam, melawan pesawat terbang. Hancurlah Surabaya, meninggal atau gugur ada area Surabaya ini sekitar 20 sampai 24 ribu satu hari saja. Oh, ini perang besar. Jadi jenderal satu sudah mati di sini tanggal 28 Oktober. Yang di tempat lain tidak ada jenderal sekutu itu mati di sini satu. Ya, jadi besar perang. Ya. Kong, terus apa kaitannya peristiwa di Hotel Yamato dengan 10 November? Nah, kalau Yamato ini beda. Yamato ini 2 bulan sebelum 10 November. Karena Yamato ini terjadi tanggal 19 September. Yaitu adanya orang dari Jakarta sana, di drop di sini itu nikah, itu di drop di sini, itu tentara Belanda atau pasukan Belanda lah yang dari sini katanya mau ngurusi di Jawa Timur. Nah, dia akhirnya dijemput dari lapangan Gunung Sari, kan pakai kapal terbang, di drop, dijemput, dibawa ke Hotel Yamato.
di situ nginep di situ, jadi nginep di Hotel Yamato. Tapi malam hari itu di Hotel Yamato itu tiba-tiba dikibarkan bendera merah putih biru. Loh, tentu saja ini mengagetkan kan, pagi-pagi pemuda lihat ada merah putih biru di situ. Dia lapor wali kota, terus Pak Wakil kotanya datang kepada pimpinan yang ada di situ, pimpinan Belanda yang di situ itu namanya Plukman, Mr. Plukman, tolong itu benderanya diturunkan karena kami ini merah putih sudah, karena Indonesia sudah merdeka. Malah Plukman itu oleh Pak Residen kita itu oleh Belanda, oleh Plukman ditodong pakai pistol. Lah sopirnya Residen kaget, namanya Sidik, tendang itu pistolnya meloncat, maka terjadilah duel. Di situ berantem, akhirnya Plukman itu ditusuk oleh sopirnya Pak Residen, luka, dibawa ke rumah sakit, beberapa hari kemudian meninggal dunia. Nah itu peristiwanya beda, jadi jangan disamakan peristiwa penurunan merah putih biru kemudian naiknya merah putih itu tidak 10 November, itu 19 September. Ada 3 peristiwa di Surabaya ini, 19 September, 28 Oktober, dan 10 November, ya, itu saja. Oke. Terus kenapa pertempuran Surabaya menjadi begitu terkenal seluruh dunia? Ya. Pertempuran Surabaya itu pertempuran yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua itu selesai. Harusnya sudah tidak ada pertempuran, tapi tiba-tiba terjadi pertempuran di Surabaya yang besar. Wah, itu ada jenderal lagi yang mati, satu lagi Jenderal Guy Luder Simon. Jadi di Indonesia ada 2 jenderal yang mati, Malabi sama Guy Luder Simon. Ini luar biasa. Di mana-mana tentara sekutu Inggris ini nggak ada jenderalnya yang mati. Di sini melawan pasukan kecil malah mati. Luar biasa kan? Yaitu makanya sangat terkenal Perang Surabaya. Ya, tidak ada perang yang di Surabaya di Indonesia ini terjadi lagi seperti itu. Itu perang yang sangat besar, makanya kemudian dianggap yang gugurin pahlawan-pahlawan Surabaya ini tanggal 10 November dijadikan hari pahlawan. Ya, gitu ya. Ya. Sumber dari buku 1 Pertempuran Surabaya November 1945 ditulis oleh Des Alwi dan Julius Poor. 2. Pertempuran Surabaya ditulis oleh Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Jurnal 1. m.jurnalsejarah.com 2. jurnal.dinamika.ac.id. Film Battle of Surabaya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas remedi kuis sejarah Indonesia KD 3.1.